Untuk yang nanya nih, paketnya dibongkar apa enggak? Kalau packing listnya sesuai sama isi paketnya, pas di-scan aman, itu nggak dibongkar. Ya. Kalau ada yang miss, pasti dibongkar. Tapi tenang, dibongkar tapi dilakban lagi. Tapi ada segelnya nih, lakban bekas dari cukai mana? Iya. Tapi ada beberapa negara yang nolak. Jadi benar-benar gitu. Pulang semuanya. Loh. Makanya sebenarnya yang bahaya itu Amerika. Amerika tuh tetap ngejalanin, cuman kita pernah ada kasus kayak gini. Bukan kita sih. Jadi ada salah satu rekanan ekspor kita tuh. Sahabat ekspor. Ya. Dia tuh kirim, waktu itu zamannya lagi ekspor sebelum pandemi kan gila banget kirimannya. Siapa yang gila, Pak? Orang lah. Dia lagi pasti. Pokoknya lagi gila. Ada sampai mereka tuh ngirim rokok. Apa sih sebutannya? Satu kotak gede, satu bal ya? Satu slop. Enggak ya, satu kotak gede. Oh, satu dus, itu satu bal. Satu bal, nah. Ya, saya ngerokok pas lagi. Satu bal. Nah, terus dikirim satu bal itu, deskripsinya invoice-nya nggak sesuai sama barangnya. Dikirim, bisa lewat cukai Indonesia, lewat ya, lewat Amerika, lewat diantar dong, bisa dong, pas dibuka isinya kosong. Loh. Karena barangnya sendiri nggak sesuai sama invoice. Invoice-nya apa emang? Gue lupa invoice-nya apa, pokoknya yang pasti bukan rokok. Nah, jadi sabun. Ya nggak tahu. Barangnya semua diambil, rokoknya semuanya diambil karena full rokok. Ya. Rokoknya semua diambil. Kardusnya dikirim. Gimana? Oh, itu custom clearance-nya langsung, Bang, korek Bang. Tapi sebenarnya ada bagusnya kayak gitu. Maksudnya kayak negara-negara yang mau ngecekin barang terus yang nggak bisa lewat itu diambil, sebenarnya dia baik. Karena daripada semuanya pulang, nah itu bakal lebih, masih ada pembahasan. Kayaknya, saya bisa bahasa gitu-gitu. Iya Pak? Ya, iya aja. Jangan juga dia yang bikin Pak, kan saya nggak tahu. Kan saya datang cuma bacain doang. Gimana? Nah nih, ada yang nanya lagi nih. Sering, ini biasanya sering. Ini paling sering. Kan sebelumnya udah pernah ditanyain ya? Ya nggak sih? Kok nanya lagi sih? Masih nggak paham juga. Bang, kalau kirim obat, prosedurnya gimana? Obat prosedurnya. Obat warung nih. Pasti seringannya obat warung, pasti. Anda kirim obat warung, pahala kirimnya daripada obat warungnya. Di sana nggak ada, Pak. Sama itu gimana? Jadi gini sebenarnya, obat-obatan, mau itu yang obat dijual di warung, obat yang dijual di apotek, mau jual ada obat yang ada tulisannya biru-biru itu apa sih Pak? Ya pokoknya itu lah biru-biru. Waktu itu saya mampir ke sini yang tulisannya merah Pak. Oh gitu. Nah itu. Mau ada tulisannya itu semua itu perlu surat dari dokter. Karena obat itu nggak sembarangan bisa dikirim, apalagi kalau surat obat generis ya, yang nggak ada brandnya atau segala macam. Biasanya kalau misalnya obat yang warung-warung gitu cuma butuh invoice pembelian dari apotek aja Pak, biasanya. Ya. Apotek mana-mana. Kalau misalnya obat generik itu biasanya perlu, nih bahasa keren nih Pak. Ya. Silakan. Saya agak lupa bahasa Indonesia itu. Mau lihat. Dokter statement letter untuk pasien yang lagi sedang rawat jalan. Nah, statement letter. Surat pernyataan dokter. Nah, bahasa Indonesianya tuh. Surat pernyataan dokter. Apa bedanya sama surat dokter, Pak? Kalau surat dokter itu kan biasanya menyatakan kalau misalnya surat pasien ini sakit. Oh, yang biasa kalau ditulis sama dokter yang tulisannya sangat luar biasa itu terus dikirim ke apotek gitu buat diambil. Resep. Nah, kalau statement letter itu biasanya ada cap dokter, ada tanda tangan dokter, terus dokter itu menyatakan kalau misalnya pasien ini sedang rawat jalan dan butuh obat itu. Oh, yang tanda tangan sama tulisannya sama kan? Nah, iya. Biasanya harus punya itu, emang agak ribet dan emang ribet. Apalagi kalau misalnya kayak negara Saudi Arabia. Saudi Arabia pun sekarang nih lagi gencar-gencarnya buat
barang-barang kayak obat-obatan itu banyak dilarang misalnya. Meskipun itu suplemen, herbal, dan segala macamnya. Karena recordnya ini, kita masih bulan kemarin kirim masih oke-oke aja sampai bulan sekarang pas Desember ini. Ketat banget, padahal yang lagi ada bola di Qatar ya Pak. Yang ketat ngapa jadi Saudi Arabia? Qatar mah bebas Pak. Nah, Yang penting nggak pelangi aja. nah, gara-gara itu banyak dari customer kita yang barangnya di RTO, Return to Origin. Nah, yang kemarin tuh. Ya nanti ada Yang waktu itu barangnya datang tuh. Nah pokoknya gitu lah, buat teman-teman yang mau kirim obat-obatan atau herbal-herbal, konsultasi dulu mending. Apalagi banyaknya tuh kita obat-obatan tuh ke Saudi Arabia, dan Saudi Arabia sekarang lagi susah banget kirim herbal-herbal, obat-obat. Jadi mending jangan kirim dulu sampai awal tahun baru. Maka di Saudi nggak ada herbal Pak. Ya lebih mujarab sini Cok. Oh kan waktu saya main kesini kan lagi nanyain herbal tuh. Ya, Ya kan? Kok ada nyamuk sih? di sini obatnya ajaib. Mujarab Pak. Ya. Ada. Oh. Doanya lebih panesan apa? Iya sih. Enggak, cuma kan kungfunya beda Pak. Oh iya. Itu yang beda di situ. Nah, itu untuk prosedur pengiriman obat-obatan kayak gitu. Jadi untuk prosedur pengiriman emang ribet karena Bisa. obat kan. Bisa, tapi cuma Iya. ribet. Dan Nah, nanti penerima cuma obat yang nggak bisa kirim paketan ribet. nggak bisa. Itu Nggak pasti bisa, itu pasti ribet. Nah, dan penerima nanti bakal disuruh isi kayak form gitu, yang Pernyataan yang menyatakan Iya. bahwa saya menyatakan kalau dia butuh obat itu buat perawatan. Kadang saya heran. tidak ngerti kalau nggak minum obat itu gitu Pak. Boleh Pak kayak gitu. Ya kan tadi katanya dikasih aluminium foil pas di scan gelap. Ya, itu gelapnya gitu Pak. Kita di dalam aluminium foil gitu-gitu. Astagfirullahaladzim. Nah untuk prosedur pengiriman obat memang agak sulit karena emang obat sendiri kan ada yang obat-obatan itu karena obat-obatan terlarang Pak. Yang bikin masalah tuh Ya, salah penggunaan obat. Nah itu kan jadi masalah kan. gitu. Takutnya kan nggak ngantuk-ngantuk, on terus ya kan. Oh, Sampai pagi. cosplay dewa. Ya gantiin. Oh ini baru nongol Apa muncul tuh, Pak? gitu, tut, gitu. Apa Pak? Saya nggak Itu tahu, Pak. prosedur barang RTO. Apa ya? Aku tidak tahu. Cuman yang nanya sama dia itu. Sebenarnya usulan dari saya nih. Hah? Sebenarnya usulan dari saya. Lanjut Pak. Ya itu tadi maksudnya ditanyain. Prosedur barang RTO itu gimana? Nah gini, jadi barang RTO itu Itu kan sebenarnya udah pernah datang pas lagi sini. ya gimana? Kita kasih tahu aja prosedurnya. Ayo udah aja prosedur. Jadi prosedur barang RTO itu sebenarnya barang return to origin, karena sebenarnya tugas dari forwarder atau dari di sini Indoshipping Pak sendiri, pengirim. jasa pengiriman, jasa orang ketiga buat ngirimin paket. Itu sebenarnya tugasnya itu cuman Jadi orang ketiga. selalu kan. Iya. Ayo lanjut Pak. Kita tuh cuman tugasnya itu Kirim. meneruskan forwardnya, meneruskan Forward artinya diteruskan. iya, meneruskan pesanan untuk pengiriman yang mau dikirim ke luar negeri. Ya. Nah, karena kita tugasnya itu hanya meneruskan, bukan mengembalikan, Dikirim. mengirimkan, bukan mengembalikan. Jadi otomatis kalau misalnya barang yang mau dikirim balik atau Oh yang tadi tuh yang di aluminium foil gelap gitu. nah, ya kayaknya gitu Pak. Nah, kalau misalnya barangnya dikembalikan karena banyak faktor ya dibalikan, karena penerima nggak bisa dihubungin dalam beberapa hari, Satu. karena dokumen yang kurang lengkap dari penerima. Emang dokumennya apa? Biasanya pihak cukai itu nanyain kayak KTP negara sana doang. Aplikasi. Iya kan, KTP. tapi kan cukai cuy. Pihak cukai. Oh ibaratnya yang nanya ya negaranya lah ya. Lah iya, negaranya yang lu nanya. Buat apa lu privasi aja? Kita juga tahu sebenarnya. Iya. Cuma buat mastiin aja orang-orangnya ini gitu. Iya, orangnya ini, paketnya ini. Gitu. Tinggalnya di sini berapa lama sih? Dua dari itu. Terus, ada lagi ngomongin apa sih Pak? Itu prosedur barang RTO. Oh. Terus kalau Barang biasanya, kenapa barang RTO itu banyaknya tuh dikembalin saat udah sampai di negara tujuan? Ya. Karena buat mengajarkan di negara ini kan cukai 2 kali nih.
pertama Iya, di cukai Indonesia, Indonesianya terus di negara nah tujuan. baru ke negara tujuan. Biasanya itu karena yang menentukan bisa apa enggaknya ini kan cukai di Indonesia. Biasanya barang udah berangkat, barangnya diberangkatkan itu berarti udah lolos dari cukai Indonesia. Ya, karena bisa di sini. Nah, karena dari Indonesia sendiri menurutnya cukai Indonesia ini bisa diekspor. Ya, Cuman di regulasi negara tersebut biasanya suka ganti-ganti, terus juga tanpa konfirmasi lebih lanjut. Nah, terus jadi kalau misalnya barangnya udah terlanjur sampai sana, ya, mau nggak mau penerima harus ngisi beberapa file yang dikirimin sama pihak cukai. Biasanya di sini vendor menghubungin ke penerima, nerusin pesan lewat dari cukainya nih. ya. Biasanya Pak ini disuruh suruh isi statement letter ini buat barangnya bisa rilis. Ya, menyatakan bahwa saya. Itu aja. Ya biasanya untuk misalnya dia tanya biasanya buat ini barang kegunaannya untuk barang pribadi bukan buat diperjualbelikan. Biasanya tanya itu doang. Cuman kadang yang ada tuh kendalanya itu di sini penerima nggak bisa dihubungi. Terus Ya, yang tadi penerima nggak bisa dihubungi, Iya. terus minta data-data perlu Data. ditambah. Nah terus juga emang barangnya ini pas di lolos di Indonesia ini pengecekannya kurang dalam. Ada beberapa barangnya nggak bisa dikirim. Nah jadi karena hal itu makanya itu pihak cukai negara tujuan nolak barangnya buat dimasukin ke negara dia. Itu dan prosedurnya sendiri biasanya nanti kalau emang bener barangnya ini pengen dikembaliin, biasanya ada ongkos baliknya. biasanya. Pasti ada ongkos baliknya kalau emang dari request dari pengirimnya sebelumnya ini karena barangnya balik ini dia minta barangnya balik biasanya ada ongkos baliknya dan itu bukan ongkos balik dari kita. Emang dari pihaknya cukainya negara tujuan yang ngebalikin. Ya, Nah terus buat biaya baliknya otomatis ya namanya barang udah sampai negara tujuan, otomatis ongkos kirimnya yang kita kasih kan buat sekali jalan, bukan Iya. buat baliknya. cuma ngirim doang nggak balikin. Kirim doang. Nah, kalau misalnya baliknya itu biasanya ada ongkosnya lagi. Kalau emang mau di request balik. Kalau nggak ntar destroy. Kalau enggak ini, nah ini ada beberapa negara yang konsepnya kayak gini. Destroy. Enggak dong. Enggak, ya. Ada beberapa negara yang konsepnya gini. Jadi barangnya ini bakal otomatis dikembalikan Ya, tanpa ada biaya tambahan. ya. Cuman paling pengirimnya ini yang sebelumnya pengirim jadi penerima sekarang, Ya. barang RCO, wajib bayar cukai karena barangnya masuk ke Indonesia. Oh, karena jadi dari pihak negara tujuan yang penerima ini impor ke Jadinya Indonesia. Jadinya impor lewat cukai. Ekspor ke Indonesia salah. Iya, dia ekspor ke Indonesia. Makanya kena Makanya kena cukai. cukai lagi. Dan biasanya juga cukainya nggak gede sih, karena kan barang RCO. Ya kan tergantung barang. Ya, kalau yang di RTO kulkas ya, Iya, makanya sempat ada yang nanya kayak gini. Ya kan. Mas ini barang saya RTO. Ongkos kirim 3 juta. nggak ada di sini. Ada beberapa. Oh, iya, iya. Ongkos kirim 3 juta. Terus barang saya ditolak. Kok ongkos kirim dari negara tujuan ke Indonesia lebih murah ya? Ya jelas lebih murah, karena kan tiap negara beda tarifnya. Gitu. Kadang-kadang orang bingung. Ya kan namanya juga nggak tahu Pak. Salah dong, namanya juga nanya. Saya aja nggak tahu, Pak. Tuh, dia aja nggak tahu. Lu mah nggak tahu wajar, banyak nggak taunya. Bukan. Ya gitu Pak, kasihan Pak. Ya pokoknya tiap tarif ke negara-negara itu beda-beda. Gitu. Makanya kalau misalnya dari Arab ke Saudi murah, tapi kalau dari Indonesia ke Saudi mahal, ya wajar karena kan kadang pesawat dari Saudi Arabia bisa langsung ke Indonesia, nggak pakai transit. Nggak kemana-mana gitu. Iya, kalau dari Indonesia ntar transit dulu ke Singapura, dari Singapura transit ke Bahrain. Bahrain kadang ke Hongkong, Pak, berapa sih Pak? Tolong. Kenapa dia? Udah aja Pak yang dimainin Pak. Iya. Betah Pak sama dia di sini. Hah? Betah sama dia di sini. Ya gitulah Pak, mau gimana Pak? Namanya juga teman Pak. Udah, makasih. Ya, dilanjut Ya Pak. pokoknya kayak gitu masalah RTO ini sebenarnya dari kita tuh agak kasihan. Karena apa? Karena barangnya udah dikirim, ongkirnya pun nggak murah. Ya, Terus barangnya harus dikembaliin dan harus bayar cukai lagi. Dan kita tuh nggak bisa
bantu buat biaya kepulangannya, karena biaya yang kita bebankan ke penerima itu cuma biaya buat kirim doang. bukan balik. Ya makanya itu kok. Nggak PP. Makanya itu di ekspor itu sebenarnya tugas kita itu hanya ngirimin paket. Ya. Entah nanti kalau di negara tujuan ada pajak, barang nggak diterima, RTO, atau ada biaya lain-lain, itu kita nggak bisa ngurusin. Karena tugas kita hanya sekedar nganterin barang ke negara tujuan yang punya keputusan terima barang atau enggak, sampai ke penerima. Oh, jadi ending momennya kalau udah sampai negara tujuan, berarti urusannya pihak cukai negara tujuan sama penerima. Penerima, iya. Gitu. Karena dari kita pihak Indonesia pun, dan bersatu lah mereka. Dari Indonesia pun kita koordinasinya kan buat ke negara tujuan agak sulit. Tuh Pak, ceritanya. Bahasanya maksudnya? Bukan bahasanya, beda waktunya aja udah beda. Ya, misalnya terus regulasi di negara mereka negara kita udah beda. Ya. Nah, kalau misalnya kita banding-bandingin negara kita, oh ini di negara kita ini barang umum loh, biasa dijual di warung loh. Itu di negara sini. Di negara sana nggak ada yang kayak gitu. Justice ya Pak? Iya, perbandingannya nggak kayak gitu di sana. Regulasi tetap regulasi seperti itu. Di sini nggak ada yang jualan begini juga Pak ya? Salah, temannya Pak. Ini udah nggak jadi teman saya lagi kan, saya udah kasih. Iya. Terus apa emang? Kalau udah muah tarhen, Iya. Bisa sih. gitu lah Pak. Baru Pak. Iya Pak. Kayak kemarin nggak ada nih dia. Dia muncul Pak dari bayangan. Nggak, seputar RTO udah lumayan jelas lagi. Ya mungkin nanti ada yang nanya lagi lah nih RTO kenapa. Nah ini misalnya gini nih Pak, yang di sono nih, pas saya ada Apa ya Pak? kirim barang biasanya bisa nih. Biasanya pakai minyak wangi berarti. Iya biasanya pakai minyak wangi. Ini habis itu enggak. Iya. Jadi pengiriman pertama bisa. Iya. Pengiriman kedua bisa. Iya. Nah pengiriman ketiga bisa, tapi pengiriman keempat ditolak. Nah itu kenapa tuh Pak? Nah itu balik lagi ke regulasi negaranya, berarti ada perubahan di sana. Kalau enggak, pihak cukainya lagi bad mood. Oh itu balik lagi ke bad mood. Nah iya, ya adalah kita kan seperti yang gue bilang sebelumnya, peraturan cukai hari ini sama besok bisa beda. Cuma dia sama Tuhan doang yang tahu. Makanya itu kita kebanyakan kalau nge-ACC kirim paket orang ke luar negeri, kebanyakan kita tuh bicaranya berdasarkan record. Jadi kayak orang misalnya, saya mau kirim, historinya bisa nih ya. Iya, saya mau kirim sambal ke Jerman, bisa nggak ya? Kita lihat nih, kita sambal Jerman, kan kita ada datanya. Banyak tuh, bisa Oh, resip gitu ya. Nah, biasanya baru kita, oke Kak, bisa. Gitu, menurut recordnya bisa. Pokoknya kalau misalnya CS udah ngomong bisa, itu berarti recordnya bisa. Tapi kalau misalnya kita udah bilang bisa tapi pas sampai negara sana bermasalah, berarti regulasi negara sana yang berubah, bukan dari kita aja, karena kita berdasarkan record. Oh, gitu. Jadi kalau misalnya Mas kemarin kirim bisa kok, sekarang enggak gitu. Nah, itu balik lagi ke customnya, gitu, bukan dari pihak kitanya. Kita mah namanya orang ngirim ya berdasarkan record deh. Kemarin kirim kopi ke Jepang bisa, tiba-tiba nggak bisa. Kirim kopi nggak bisa. Nah, itu pasti ada bermasalah di cukainya, bukan di kitanya. Berarti Kaneki makan orang nih Pak? Kayaknya gitu Pak. Udah nggak boleh ngopi. Nyeduh darah sama gula Pak. Waduh, iya benar sih. Untuk prosedur pengiriman RTO seperti itu. Jadi memang olong RTO sendiri untuk pengirimannya itu tergantung dari moodnya Cukai negara tujuan. Emang bisa begitu Pak? Ya bisa aja. Emang mood-moodannya dia gitu? Iya, lah emang serius begitu? Emang kayak gitu. Jadi ya kayak yang gue dulu pernah cerita, kita pernah kirim ikan asin ke Saudi Arabia 2 paket 10 kilo 10 kilo. Satu lancar jaya, satu nggak jaya-jaya. Ya mau gimana? Ya, pas dibuka, waduh. Pas dibuka udah decay barangnya, busuk. Ya udah, mau gimana? Satu lancar jaya. Yang satu nggak jaya-jaya. Piramidanya piramida. Lanjut Pak, silakan Pak. Udah habis Pak. Oh gitu, udah habis Pak. Gitu kayaknya. Nonton mau tanya. Padahal saya tahu Pak, emang udah habis Pak. Saya nanya aja Pak.
Emang kalau udah nggak di sini dicurangin gitu. Ada tuh Pak. Udah di jalan nggak dikasih tahu apa-apa, antar ini antar itu gitu. Habis ini kemana Pak? Mau numpang nginep sama dia. Oh gitu. Ada adanya ya Pak? Langsung mau langsung pulang, ada sepupunya. Oh sepupunya. Ya iyalah sepupunya. Adanya begini. Abangnya begini adanya. Adanya makin. Kalau sepupunya masih oke lah ya. Nggak, kayaknya sih adanya waras Pak. Oh gitu. Ini ngomongin apa sih? Udah Pak closing Pak. Udah lama nih Pak. Udah berapa menit nih? Ya udah, tutup. Ya udah tutup. Kamu mau kemana? Gue masukin magic jar dulu. Nih semenjak di sini nggak asik nih ngomongannya. Parah. Gimana Pak? Berasa. Kan Bapak jadi kapten Surabaya sekarang. Rumah ini dahulu sederhana. Ruang demi ruang dibangun bersama. Udah Pak. Oke, sorry. Nyanyi. Lanjut Pak. Kopi Pak. Oh iya benar. Oh, Enggak, suara gua kan nggak terlalu bagus. Saya Ya, yang nyanyi juga nggak ikhlas Pak. Iya. Suara Bapak jelek soalnya. Ya mungkin segitu aja untuk segmen ngompor kali ini. Yang bagus Iya. masih nanya-nanya aja. Emang disuruhnya nanya-nanya sih sama dia. Padahal segmennya ngompor ya Pak. Ngobrolin ekspor. Ini ngobrol kan? Tapi kita kok banyak kan orang nanya-nanya ya. Ya kan nanya mau kirim ke sini bisa apa enggak, kirim ke situ bisa apa enggak. Orang mau Ini ngobrol, boleh tanya. bawa pulang apa satu Pak? Silakan Pak. Hai. Bukan punya saya ini Pak. Jadi atomik Pak. Geli saya Pak dengernya. Oke. Mungkin sampai sini aja. Untuk pertanyaan berikutnya nanti akan dikasih sama bapak-bapak itu. Untuk segmen selanjutnya Bapak Boy. Bapak Boy. yang masih selalu dengan bertanya-tanya, masih ngobrol-ngobrol ekspor. Ini banyak banget pertanyaan buat ekspor ya Pak. Ini di bawahnya sebenarnya ada lagi, Pak, cuma masih ke bawahnya nggak ada gitu, nggak muncul pop-upnya gitu. Biasanya kan begitu put, gitu lagi. Karena saking banyak yang bingung ya Pak, mungkin Pak masalah ekspor Pak. Padahal ekspor itu anti ribet. Ya itu tadi katanya obat enggak. Kecuali obat. Udah Pak, silakan Pak. Mana sih ya. Ya sampai sini aja untuk video kali ini di segmen ngompor. Untuk nextnya bakal ketemu lagi. Kayaknya masih kesini. Masih. PT lah nggak apa-apa lah. Daripada Ya. gaji Papa dipotong. Iya benar sih. Ini PP ditanggung sih ya Mas. Ya. Ya mungkin kita ketemu lagi dengan Gopras dan Gue Kori. ya Gopras cabut. Ya, cabut dulu bye. Beneran cabut nih. Ya, stop. Gimana? Stop. Jangan lupa kirim paket. Yang ribet apa? Yang ribet paketnya sebenarnya. Yang ribet.